So I will start. Saya mulai ya teman-teman. Good afternoon. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, welcome to the class. Selamat datang di kelas teman-teman. How are you today? How are you today? I'm fine. Okay. I'm fine. How about you? Okay, I'm good. Okay, everyone. Saya mau tanya nih, what is your hobby? Apa sih hobi kalian, teman-teman? Please, my hobby is. Reading. Swimming. Who loves swimming? Siapa yang suka berenang? Swimming. Berenang. Oke, say your name, sebutin namanya, please. Oke. Who loves reading? Siapa yang suka membaca, teman-teman? Reading, membaca. Oke. Singing. Apa tuh singing, teman-teman? Tahu nggak singing? Bernyanyi. Siapa yang suka bernyanyi di sini? Ayo kok. Oke, that's nice. Cycling. Apa sih cycling, teman-teman? Bersepeda. Do you love cycling? Suka bersepeda, teman-teman? Suka. Nice. Oke, itu hobi kalian ya. Sekarang sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, saya tanya dulu, kemarin kita belajar apa sih, teman-teman? Ada yang tahu? Alfabet. Apa tuh alfabet? Huruf ya, alfabet huruf. Oke, ada apa saja sih? Ada A, B, C, D, E, dan seterusnya. Wait. Oke ya, alfabet kemarin ada A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya sampai Z atau Z. Untuk hari ini kita akan masuk ke materi kita ya teman-teman tentang pronoun. Apa itu pronoun? Bagaimana cara penggunaannya? Kita akan bahas bersama-sama. So, are you ready everyone? Apakah siap teman-teman? Yes, I am. Okay. I am ready. Dijawab dong speaking partner. We are the best partner. Good job. Nice. Kita akan masuk ya ke materi kita untuk hari ini. Ini adalah materi kelima ya. Atau hari kelima. Tiba-tiba udah hari kelima aja ya kita ya. Oke, so ini adalah materinya ya teman-teman. Pronoun. Nah, apa sih pronoun? Setelah ini saya jelaskan apa itu pronouns. Oke, pronouns. Pronouns itu adalah kata ganti ya. Nah, ini contoh-contohnya ya dari pronouns. Nah, ada I, ada you, ada he, ada she. Bentar, oke. Don't give note ya, jangan coret-coret dulu. Oke. Nah, oke ya. Jadi I, you, he, she, it, we, you, they. Apa itu I, apa itu you? Ini namanya subjek pronoun ya. Oke, sekali lagi pronoun itu artinya adalah kata ganti. Pronoun itu artinya adalah kata ganti ya teman-teman ya. Pronoun kata ganti. Nah, pronoun itu kata ganti. Kalau misalnya saya bilang my father, nah my father itu ayah saya. Nah, ayah saya itu kata gantinya adalah he. He artinya adalah dia tapi laki-laki. Oh, karena ayah saya itu laki-laki, berarti ya bilangnya he. Seperti itu. Oke. So, ini ya teman-teman. Kita masuk ke subjek dulu. Pronoun kata ganti itu dibagi menjadi dua ya, ada subjek, ada objek. Nah, yang pertama adalah subjek. Subjek adalah orang atau benda yang melakukan aksi atau tindakan pada kalimat. Nah, subjek itu adalah orang atau benda yang melakukan
aksi atau tindakan pada kalimat. Subjek itu tempatnya adalah di depan ya, di depan kalimat. Jadi kalau ada kalimat, subjek itu di depan. Ini ya macam-macam dari subjek teman-teman, atau nyebutnya subjek pronoun ya, subjek pronoun. Boleh diperhatikan ya, ada I. Nah, I itu saya. I, saya. Oke, kemudian ada you. You itu kamu. You, kamu. Oke, I saya, you kamu. Kemudian ada they. They itu mereka. They itu mereka. Nah ini ya, they itu mereka. Mereka itu berarti orang-orang lain dan ini ya, lebih dari satu orang. Mereka. Nah, itu they. Kemudian ada we. Ini bacanya we ya. We itu kami atau kita. We itu kami atau kita. Bilangnya adalah we. Kemudian ada she. She itu artinya dia, perempuan. Jadi she itu dia tapi perempuan. Dan jumlahnya satu ya. Dia tapi dianya perempuan. Misalnya adalah my mother, ibuku. Ibuku itu kan dia dan dia perempuan. Jadinya bilangnya adalah she. Dia perempuan. Kemudian ada he. Ini bacanya he ya. He. Nah, he itu artinya adalah dia laki-laki. Dianya jumlahnya satu. Dia laki-laki. Misalnya my father, ayahku. Nah, ayahku itu kan laki-laki, jumlahnya satu. Berarti pakainya he. Nah, gitu ya. Dia laki-laki. Oke, kemudian ada it ya. It itu dia, benda. Maksudnya ya benda ya. Benda. Dia, benda. Contohnya apa ya? Mungkin ya handphone atau mungkin chair, kursi ya, atau table, meja, dan lain-lain. Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu bilangnya adalah it. Dia benda. Dia benda. Oke, so sekali lagi ya diperhatikan ini subjek pronoun. Subjek pronoun itu tempatnya pasti di depan kalimat. Ada I itu saya, You itu kamu, kamu. They itu mereka, they mereka. We itu kita ya, kita, we. Nah, terus ada she itu dia tapi perempuan. Jumlahnya satu ya, dia perempuan, she. Oke. Terus ada he itu dia laki-laki. Jumlahnya satu, he. Terus ada lagi it itu dia benda. Nah, itu it. Gitu ya. Oke, so kita praktek bersama-sama teman-teman. Ini namanya adalah subjek pronoun, yaitu adalah subjek yang merupakan orang atau benda yang melakukan sesuatu dalam kalimat. Oke, boleh ya ditirukan. Yang pertama ada I. Coba I. Ini artinya adalah saya. Terus ada you. Kamu. You artinya siapa you? Kamu. Terus ada they.
Ada we. Kami atau kita. Oke. Ada she. Dia perempuan. Ada he. Laki-laki. Kemudian ada it. Artinya dia Sekali lagi kalau saya mau bilang saya, apa bahasa Inggrisnya? Kamu. Oke. Mereka. Kami atau kita. We. Kalau dianya perempuan. Kalau ada dia tapi dianya laki-laki. Kalau ada benda. Do you understand everyone? Yes, I understand. Okay, good job. Oke, ini ya namanya subjek pronoun. Pasti nanti ada di depan kalimat ya, di awal kalimat. Oke, boleh diperhatikan ya contohnya di sini ya. Oke, mungkin saya perbesar dulu. Nah, gini kali ya. Oke, so ada yang warna merah ini. Nah, yang warna merah. Nah, ini semuanya di depan. Ini namanya subjek pronoun ya. Subjek di depan. Contohnya nih yang pertama ada I eat fried rice. I eat fried rice. I itu saya gitu ya. I itu saya. Eat itu makan. Eat itu makan tulisannya gini ya. Fried rice. Fried rice itu nasi goreng. I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. I eat fried rice. Oke. Kemudian ada he ya. Contohnya nih he. He itu dia laki-laki. He goes to the school. He goes to the school. Nah, he goes to the school. Okay, so sorry in this case ya. Wait, tunggu dulu teman-teman. Ini bukan perempuan ya, karena he itu laki-laki ya. Sorry, laki-laki. Nah, gini ya. He goes to the school. Dia laki-laki pergi ke sekolah. He itu dia tapi laki-laki. He ya. Dia laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki yang pergi ke sekolah. Nah, oke. Ini namanya kata ganti itu seperti ini teman-teman. Laki-laki itu kan punya nama. Nah, kita nggak perlu menyebutkan namanya, langsung aja bilang he. Nah, ini namanya kata ganti atau pronoun. Oke. The next selanjutnya adalah they ya. They study together. They study together. They itu mereka. Mereka study together. Mereka belajar bersama. They study together. They mereka study belajar together itu bersama atau bareng-bareng ya. Jadi mereka belajar bersama atau mereka belajar bareng. Like that one. Oke, kemudian ada she ya. She itu dia perempuan. She takes book on the table. She takes book on the table. Dia perempuan, takes itu mengambil ya, mengambil buku, book on the table, di atas meja. Dia perempuan mengambil buku di atas meja. She takes book on the table. Oke, kemudian ada we. We play toys together. We play toys together. We itu kita atau kami ya. Kita play bermain. Toys itu mainan.
together, bersama-sama. We play toys together. Kita bermain mainan bersama-sama. Oke, next ada it ya. It itu pasti benda. Yang dimaksud adalah benda. Nah, it is storybook. Ini adalah buku cerita. Nah, buku cerita itu kan sebuah benda ya. Nah, makanya pakai it. It is storybook. Kemudian ada you kamu ya. You sleep in the bedroom. You sleep in the bedroom. Kamu tidur di kamar. You sleep in the bedroom. Kamu tidur di kamar. Semuanya subjeknya ada di depan ya. Ada I tadi ya. Ada I, he, they, she, we, it, you. Nah, semuanya ada di depan. Ini melakukan sebuah aktivitas semua. I eat fried rice. Saya makan nasi goreng. Aktivitasnya adalah makan. He goes to the school. Dia pergi ke sekolah. Aktivitasnya adalah pergi ke sekolah. Dan seterusnya ya. Ini namanya adalah subject pronoun, teman-teman. Oke, coba sekarang dibaca yang pertama tadi apa? I eat fried rice. Artinya apa artinya? Saya makan nasi goreng. Kalau saya ganti kalimatnya bukan saya tapi kamu makan nasi goreng, jadinya gimana? Nasi goreng. Nah, kalau saya ganti mereka makan nasi goreng. Good job. Sekarang yang kedua dibaca teman-teman. He goes. Kalau saya ganti bukan dia laki-laki tapi dia perempuan. She goes tingginya diganti apa nih? Diganti apa? Terus yang ketiga dibaca yuk. They ya apa teman-teman? Mereka bareng. Mereka belajar bareng. Oke. Sekarang saya ganti yang belajar bareng bukan mereka tapi kita. Jadinya gimana? Together. We study together. Gitu ya. Oke, kemudian she takes book on the table. Oke. She takes book on the table. Artinya apa teman-teman? Mengambil buku di atas meja. Mengambil buku di atas meja. Kalau saya ganti, dianya tapi laki-laki, jadinya gimana? He takes Dia laki-laki mengambil buku di atas meja. laki-laki Kemudian next, apa nih bacanya? We play toys together. Itu dibaca we. Together. Artinya apa teman-teman? Kita Bermain mainan sama-sama. Oke. Kalau yang mainan bersama adalah mereka. Mereka bermain. Jadinya gimana? Mereka bermain mainan bersama. Good job. Next.
It is It 1000. is 1000. Artinya adalah adalah buku cerita. yang terakhir teman-teman, you sleep. Bedroom. Artinya Kamu tidur di kamar. saya ganti bukan kamu. Saya ganti ya kalimatnya, bukan kamu tidur di kamar tapi saya tidur di kamar. I sleep in bedroom. You understand everyone? Oke. Nice ya. Ini namanya adalah subject pronoun, yaitu pasti di depan kalimat ya atau di awal kalimat. Dan semua ini pasti melakukan aksi atau tindakan. Sekali lagi ya, melakukan aksi atau tindakan atau ada kata kerja di situ. Jadi melakukan sebuah pekerjaan. Ada eat, makan, oh berarti tindakannya adalah makan. Nah itu semua ada di depan ya, di awal kalimat. Oke, itu adalah subject pronoun. Sekarang kita akan masuk ke yang namanya objective pronoun atau kita singkat jadi object pronoun ya. Object pronoun ada me, him, her, it, us, them. Nah, lebih lengkapnya adalah di sini teman-teman. Ini ya illustration object pronoun. Kalau objek pronoun itu dia tidak melakukan apa-apa. Jadi dia tidak melakukan apa-apa. Dan tempatnya pasti di belakang. Kalau yang subjek tadi itu di depan dan melakukan sesuatu. Sedangkan kalau objek itu tempatnya di belakang tapi menerima sesuatu dari subjek tadi. Maksudnya di sini untuk objek tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain, gitu ya. Oke, hanya menerima tindakan dari subjek tadi. Oke, contoh nih ada me. Nah, me itu artinya saya, ya. Jadi kalau objek itu me ya, me itu artinya saya. Kalau subjek tadi kan I. Nah, I itu berarti saya tapi subjek. Tapi kalau me itu objek. Me artinya adalah saya, me. Kemudian you, tetap ya you itu kamu. You itu kamu. Kemudian ada them. Nah, gitu ya, them. Them itu mereka. Them itu mereka. Them. Kemudian ada us. Ini bacanya bukan us ya, tapi us. Us itu adalah kami atau kita. Us ya, kami atau kita. Kemudian ada her. Nah, her itu dia perempuan. Jadi dia, tapi dianya perempuan. Itu her. Terus ada juga him. Him itu dia, tapi laki-laki. Him. Nah, oke. Terus ada it, tetap ya it. It itu dia benda. Dia benda. Oke, so please di sini sekali lagi diperhatikan ada me itu saya, saya. You kamu, them itu mereka, mereka. Kemudian ada us itu kami atau kita ya, kami atau kita. Ada her itu dia perempuan. Her itu dia perempuan. Ada him itu dia laki-laki. Him dia laki-laki. Kalau it dia benda. Dia tapi dianya benda, entah kursi atau meja atau buku atau apapun itu, pokoknya benda ya. Ini namanya objek
pronoun. Objek pronoun itu pasti di belakang dan tidak melakukan sesuatu. Oke, boleh ya ditirukan teman-teman. Yang pertama ada me. Me. Nah, me coba. Me artinya apa me? Saya. Saya. Terus ada you. Itu artinya siapa? Kamu. Ada them. Mereka. Ada us. Ada her. Perempuan. Ada him. Laki-laki. It. Kali lagi teman-teman, ini namanya apa? Objek pronoun. Coba ditirukan objek noun. Objek pronoun saya bilangnya gimana bahasa Inggrisnya saya? Me. Kamu. You. Mereka. Them. Bacanya bukan them tapi them. Nah, them. Kalau kami atau kita? Perempuan. Laki-laki. Kalau dia benda. It. Dia benda itu adalah it ya. Oke. Coba di bentar. Ini saya mute dulu ya. Oke, wait. Nah, oke ya. Jadi buat teman-teman ini diperhatikan ya, ada saya, me, kamu, you. Nah, terus ada them juga ya, them, mereka, us, kami atau kita, her, dia, perempuan, him, dia, laki-laki, ada it juga, dia, benda. Nah, contohnya ini ya teman-teman ya. Nah, yang namanya objek itu tidak melakukan sesuatu tapi menerima tindakan atau sesuatu. Dan yang namanya objek itu di belakang ya, bukan lagi di depan. Kalau yang di depan ini ada they, ada I, ada you, ini namanya subjek. Oke, boleh diperhatikan di sini ya, ada they give me gift. They give me gift. They give me gift. Kalau diartikan mereka memberikanku. Nah, me itu memberikanku atau memberikan aku gitu ya, memberikan saya. Mereka memberikan aku atau saya gift, hadiah. Nah, objeknya adalah yang ini. Kita kan nggak memberikan hadiah, kita yang diberikan hadiah, kita yang menerima hadiah. Nah, makanya jadinya bukan they give I, mereka memberikan aku hadiah, bukan they give I, tapi they give me. They give me gift. Mereka memberikan aku hadiah. Oke, terus ini ya, I study with her. I study with her. Aku belajar bersama, with itu bersama ya atau dengan gitu. Bersama her. Nah, her itu adalah dia perempuan. I study with her. Oke. Kemudian you go with him. You itu kamu ya. You go with him. Kamu pergi bersama him ya. Him itu dia laki-laki. Kamu pergi bersama dia laki-laki. You go with him. Next, they, mereka ya, they play football with us. They play football with
us. Mereka bermain sepak bola bersama. Nah, bersama siapa? Us. Us itu kami atau kita. Jadi mereka bermain sepak bola bersama kami atau kita. Jadi mereka main bola sama kita gitu ya. Oke. Next, I cook for them. I cook for them. Aku memasak. Cook itu memasak ya. Aku memasak untuk them ya. Them itu mereka. Aku memasak untuk mereka. I cook for them. Jadi aku lagi masak, nah masakanku buat mereka gitu. I cook for them. Aku memasak untuk mereka. Oke. Next, I love it. I love it. Artinya aku menyukai itu. Aku menyukai itu. Dan itunya di sini adalah benda. Ya mungkin aku menyukai buku itu atau aku menyukai baju itu. Pokoknya benda ya pakainya it. Seperti itu. Jadi kalau di awal itu bilangnya subjek ya. They ini subjek. Kalau me, nah ini objek. Subjek ada di awal. Oke, di awal kalimat dan melakukan sesuatu. Kalau objek itu ada di akhir dan menerima sesuatu atau menerima tindakan. Oke, coba ya dibaca ya satu persatu. Yang pertama apa tadi? They give me. Give. Artinya apa? Mereka nah, mereka memberikan aku hadiah. Ada yang tahu objeknya apa di sini teman-teman? Objeknya? Kalau subjeknya apa subjeknya? They sebagai subjek, me sebagai apa mi? Objek. They sebagai subjek, me sebagai objek. Okay. Kemudian ini I study with her. I study with her. Artinya apa? Belajar bersama dia. Subjeknya apa teman-teman? Subjeknya I. Objeknya apa? Objeknya Kemudian yang ketiga dibaca dong. You go with him. You go with him. Artinya kamu bersama dia laki-laki. You itu apa sih? Sebagai apa? Subjek atau objek? Subjek. Terus kalau objeknya apa? Kemudian selanjutnya dibaca ya. They play football. It us. Artinya gimana? Mereka bermain sepak bola bersama. Bermain sepak bola bersama. Subjeknya apa? Subjeknya objek apa? As. As itu artinya apa sih as? Kemudian ini dong dibaca yuk. I cook for them. Aku memasak untuk mereka. Ya, aku memasak untuk mereka. Oke. Terus berarti kalau I cook for them, subjeknya apa? Objeknya. Objeknya. Kemudian yang terakhir I love it. Artinya aku menyukai. I love it.
Subjeknya apa? Subjeknya apa? Ya, teman-teman, sebentar ini saya mute dulu. Oke, nah. Oke ya, jadi yang warna biru di sini ini adalah subjek atau yang melakukan sesuatu ya. Subjek atau yang melakukan sesuatu atau tindakan. Sedangkan yang warna merah ini objek yang tidak atau yang menerima tindakan. Gitu ya. Coba. Ini kan saya buat ke sini dulu, please. Ini saya copy aja, saya bawa ke sini. Nah, oke. Ini ya, ada me, ada you, ada bla bla bla. Nah, oke. Gini ya kali ya. Oke. So for you all ya, untuk teman-teman. Coba sekarang saya mau tanya. Jadi kalau tadi kan kita sudah bahas satu persatu. Oke, they give me gift tadi. They give me gift. Mereka memberikan saya atau memberikan aku hadiah. Nah, aku kan jadinya me. Oke, me. Kalau ini saya ganti, bukan aku yang diberikan hadiah, tapi gini kalimatnya. Mereka memberikan kita hadiah. Jadinya gimana, teman-teman? They give bla bla bla. Oke. Jadi mereka memberikan kita hadiah. They give us gift. Nah, they give us gift. Yang kedua, I study with her. I study with her. Kalau itu artinya saya belajar dengan dia perempuan. Kalau saya belajar dengan dia laki-laki, jadinya gimana? I study with him. Kalau ini you go with him, kamu pergi bersama dia laki-laki. Kalau kamu pergi bersama saya, gimana? You go with You go with me. Go with me. Kalau kamu pergi bersama mereka, kamu pergi bersama mereka. You go with them. Dan lain-lain. Understand everyone? Ini namanya apa? Objek pronoun. Sekali lagi saya tanya, yang di depan itu subjek atau objek? Belakang subjek atau objek? Di belakang subjek atau objek? Ya, yang di depan subjek, yang di belakang objek. Oke, gitu ya. Jadi ada perbedaannya. Sekarang teman-teman kalau kita sudah membahas subjek, objek, I want you to know about this. Saya pengen teman-teman juga tahu yang namanya possessive adjective ya. Possessive adjective itu artinya adalah kepemilikan. Kepemilikan ya, possessive adjective. Kepemilikan. Ada my, ada his, ada her, ada its, ada our, nah, ada their, dan lain-lain. Oke, ini ya lengkapnya ada di sini teman-teman. Nah, jadi kalau ada orang yang memiliki sesuatu gitu ya, atau benda yang memiliki sesuatu. Nah, itu bilangnya adalah possessive adjective, artinya kepemilikan. Dan ingat di sini harus ada kata bendanya ya, atau harus ada bendanya. Nah, misalnya ada my gitu ya. My itu kepunyaan saya. My itu kepunyaan saya. My. Nah, oke ya. Contohnya apa ya? Oh, hidung saya aja, hidung. Nose. Hidung itu nose ya. Nose. Nah, nose tulisannya dicat ya, nose, hidung.
Nah, berarti kalau hidung saya ya berarti my nose. My nose. Terus ada your. Your itu kepunyaan kamu. Maksudnya milikmu gitu ya, punyamu. Your. Kepunyaan kamu, your gitu ya. Misalnya hidungmu. Gimana bilangnya? Your nose. Your nose. Nah, jadi beda ya. Kalau punya saya berarti my nose. Kalau hidung kamu, your nose. Gitu. Kemudian ada their. Their itu kepunyaan mereka. Kepunyaan mereka. Jadi miliknya mereka, punyanya mereka. Itu bilangnya adalah their. Nah, itu ya their. Kepunyaan mereka. Oke, kemudian ada our. Nah, our itu artinya kepunyaan kita ya, atau milik kita, miliknya kami gitu. Itu bilangnya our. Oke, kemudian ada her. Nah, her itu adalah kepunyaan dia perempuan. Jadi punyanya dia perempuan. Terus ada his. Nah, his itu adalah kepunyaannya dia laki-laki atau punyanya dia laki-laki. Kalau it's itu punyanya dia benda atau punyanya hewan gitu ya. Jadi bisa benda ataupun hewan ya untuk it's, seperti itu. Sekali lagi ya, my itu punya saya. My, kepunyaan saya. Your itu punya kamu atau kepunyaan kamu. Their itu punyanya mereka atau kepunyaannya mereka. Ada our itu punya kita atau kepunyaan kita. Her itu punyanya dia perempuan. Nah, punyanya dia perempuan atau kepunyaan dia perempuan. Tapi kalau his itu punyanya dia laki-laki atau kepunyaan dia laki-laki. Ada juga its. Nah, its itu kepunyaan dia benda. Nah, misalnya HP saya nih punya warna hitam, berarti its color. Nah, its color. Color itu warna ya. Its color is black. Nah, jadi HP saya itu warnanya hitam. Oke, sekali lagi dong teman-teman, kalau kepunyaan saya bilangnya apa? My. Kalau kepunyaan kamu? Your. Kepunyaan mereka? Kepunyaannya kita? Bacanya bukan or tapi our gitu ya. Kepunyaannya dia perempuan? Kepunyaannya dia laki-laki? Is. Kepunyaannya benda? Misal teman-teman ada yang tahu bahasa Inggrisnya rumah? House. Berarti kalau rumah saya gimana bilangnya rumah saya? My house. Rumah kamu? Your house. Your house. Rumahnya mereka? Their house. Rumahnya kita, rumah kita? Our house. Rumahnya dia perempuan? Her house. Rumahnya dia laki-laki? His house. Nah, misalnya ada seekor kucing. Kucing itu punya rumah. Rumahnya kucing, berarti
It House. Oke, good ya. Oke, teman-teman. Teman-teman kalau kita praktek jangan ngomong sendiri ya. Jadi dipraktekkan. Nah, oke. Jadi dipraktekkan biar teman-teman yang lain juga denger ya. Oke, gitu ya. Ketika saya buka suaranya itu waktunya praktek berhubungan dengan materi, jangan rame sendiri. Oke? Oke. Ini ya untuk kepemilikan teman-teman ada my house. Nah, my kan punya saya, berarti my house rumahnya saya atau rumah saya. Your book. Your book. Bukunya kamu atau buku milik kamu ya, your book. Terus ada their school, their school. Their itu miliknya mereka. Their school berarti sekolahnya mereka. Their school, sekolahnya mereka. Kemudian our teacher. Our teacher. Gurunya kami atau guru kami ya, our teacher. Jadi gurunya kami, guru kami gitu ya. Her mother. Her mother. Her mother itu adalah, her itu kan miliknya dia perempuan. Berarti ibunya dia perempuan. Her mother. Kemudian his motorcycle. Motorcycle itu motor ya. His itu miliknya dia laki-laki, berarti his motorcycle, motornya dia laki-laki. Nah, tapi gimana kalau bilang ada namanya? Nah, kalau ada namanya, itu seperti ini, misalnya Rino's laptop. Rino's laptop. Berarti ini laptopnya Rino. Laptopnya Rino. Tapi dikasih petik atas sama S, Rino's. Nah, berarti menunjukkan bahwa laptop ini miliknya Rino. Ini ya, kalau nama orang dikasih tanda petik atas sama huruf S. Oke, kalau nama orang dikasih petik atas sama huruf S. Misalnya rumahnya siapa ya? Rumahnya oke. Misalnya rumahnya Yuda. Nah, rumahnya Yuda jadinya ditambah petik atas terus S. Terus house. Rumah itu house. Berarti rumahnya Yuda itu bilangnya Yudas gitu ya. Yudas house. Yudas house. Jadi ditambah petik atas terus ditambahkan S juga di belakang. Okay, do you understand everyone? Yes. Okay, good. Sekarang kita masuk ke soal ya. We go to the Oh, sebentar sebelum kita masuk ke soal, kita ada percakapan nih antara Citra sama Hendrik ya. Citranya bilang apa nih? Coba dibaca yuk. Hai Hendrik. Hi, Henry. Halo Citra. Want to join us? Actually, I want Henry. I see. Terbuka. Oke. Coba kita terjemahkan. Hai Hendrik. Halo Hendrik. Hai, halo Citra. Hai Citra. Hi, Henry. Oke, will you? Nah, gitu ya. Will you itu akankah kamu gitu. Will you go with them to study together? Akankah kamu pergi dengan mereka untuk belajar bersama gitu ya. Will you go with them to study together? Akankah kamu pergi dengan mereka untuk belajar bersama? Nah, yes Citra, iya Citra, aku akan pergi, I will. Do you want to join us? Apakah kamu mau
join us. Join itu bergabung, us itu kita. Apakah kamu mau bergabung dengan kita? Actually, I want, Hendrik. Sebenarnya aku mau, Hendrik. That's why I ask you. Oleh karena itu aku nanya kepada kamu. I see. Oh, aku paham. Aku tahu. This is your book, Citra. Ini adalah your book itu apa ya, teman-teman ya? Oke, this is your book. Artinya apa? Ini adalah buku kamu. adalah buku Citra. kamu. Ini adalah buku kamu. Oke. Ini Ini adalah buku kamu, Citra. Good, gitu ya. Coba sekarang kita tadi kan belajar ada apa? Pronoun. Yang pertama ada subjek, pronoun. Kemudian ada objek, pronoun. Oke, kemudian ada kepemilikan. Oke, sekarang buat teman-teman ya, coba ada latihan ya di sini, please. Nah, ini dia. Adakah yang bisa menjawab? Saya kasih contoh ya. Yang pertama misalnya Bella, ini sebagai subjek ya, teman-teman ya. Kita fokusnya ke yang awal ini. Bella. Nah, oke. Untuk teman-teman mungkin saya copy yang ini tadi ya, sebentar. Biar nanti lebih jelas ya semuanya. Oke. Wait, tunggu dulu ya. Oke, so I think this one gini ya. Oke, sebagai subjek pronoun. Oke, so for you all, untuk teman-teman misalnya Bella is my sister. Nah, kita fokusnya ke Bellanya ini ya. Bella itu perempuan ya. Bella itu perempuan. Berarti kata ganti dari perempuan apa? Ini dia tapi perempuan. She. Berarti di sini she is beautiful. Bisa ya teman-teman? Coba yang bawah nih. Aldi is my friend. Kira-kira di sini gimana? Aldi itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, berarti kata gantinya apa? Oh, dia di belakang baru dipakai ini. Berarti he is smart. Kalau diartikan Aldi itu temanku, dia pintar gitu ya. Kemudian my mom is a teacher. My mom itu artinya apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ibu saya. Ya, berarti laki-laki atau perempuan? Kata gantinya apa? She atau di sini ya, she. Berarti gimana? She is. Ibu masa laki-laki, ibu perempuan. Berarti she is very. Kalau ini, my dad is a farmer. Ayahku adalah seorang petani. Gimana ini? Kata gantinya my dad itu adalah ayahku. Berarti he loves plants and animals. Terus ini Bella and I go to Bella itu dia perempuan, I itu saya, berarti Bella sama saya, berarti itu adalah kita ya. Jadi saya dan Bella. Berarti gimana? B apa we? We ya, we buy many things. Terus ini people watch concert. Orang-orang menonton konser. Orang-orang itu berarti satu atau banyak, teman-teman? Banyak. Berarti kata gantinya apa kalau orang-orang? Mereka ya. Banyak mereka berarti
Oke, good. Kemudian yang terakhir my cat. My cat itu hewan ya. My cat. Oke. My cat itu hewan, benda ya, kata benda. Kata benda. Berarti gantinya apa? It. Good. Do you understand everyone? Yes. Good. Sekarang ini namanya apa? Subjek pronoun. Sekarang kita coba masuk ke objek pronoun ya. Kita masuk ke objek pronoun. Oke, sebentar saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Kalau objek pronoun saya copy dulu. Biar ya nggak apa-apa teman-teman. Kalau mau ke toilet nggak apa-apa ya. Jadi boleh ya. Oke, ini ya objek pronoun teman-teman. Objek pronoun. Sebentar saya. Oh, mau ke toilet dulu. Boleh. It's okay, no problem. Kan mau ke toilet dulu. Boleh. Teman-teman kalau mau ke toilet nggak apa-apa. ke toilet dulu. Oke, yes, oke. Oke ya. Coba teman-teman, ini Bella is my sister. Nah, Bella is my sister. Kita tetap fokus ya. Bella itu adalah dia perempuan. Berarti kata ganti dia perempuan sebagai objek apa? I like her so much. Oke, I like her so much ya. Kalau yang ini Adam. Adam itu laki-laki atau perempuan? Berarti gimana? I love him so much. Terus ada Raina. Raina ini perempuan ya. Raina is a doctor. When you're sick, you may see. Kamu ketika sakit bisa bertemu dengan Raina. Raina itu dia perempuan berarti. Messi. Kemudian Aldi and Andrew are my best friend. Aldi sama Andrew itu saudaraku, berarti I love playing with them. Bener banget with them. Terus I am a lovely kid. Saya adalah anak kesayangan. My parents love, berarti orang tuaku suka atau mencintai, menyayangi saya. Saya apa? Saya di sini. My parents love me. Ini namanya objek pronoun di belakang. Do you understand everyone? Yes. Sekarang kita ke kepemilikan ya. Sekarang kita ke pemilikan atau possessive adjective. Possessive adjective saya kopikan lagi ya biar lebih clear buat teman-teman semuanya. Oke, ini adalah possessive adjective atau kepemilikan. Nah, jadi miliknya siapa kita harus tahu nih. Oke. So, ini ya. For example, the first ada Bella is beautiful. Bella itu cantik. Bla bla bla, eyes are blue. Matanya itu berwarna biru. Mata dari Bella. Berarti karena Bella perempuan, ini diisi apa di sini? Her eyes are blue. I have a cat. Saya punya kucing. Kucingku itu lucu. Berarti kucing siapa? Kucing. My cat is cute. Kemudian ada she has a dog. Dia memiliki anjing. Oke. Nah, terus dia siapa sih ini teman-teman? She itu dia siapa sih? Oke, dia perempuan.
Berarti kalau miliknya dia perempuan gimana? Her dog. Cute. Terus they have a car. They have a car. Artinya apa? They have a car. They have a car artinya apa? They have a Mereka car. mempunyai sebuah mobil. Mereka mempunyai sebuah mobil. mempunyai sebuah mobil. Oke, mereka memiliki sebuah mobil. Mobilnya itu expensive, mahal. Mobilnya. Jadi mobilnya mereka. Berarti punyanya mereka bilangnya apa? Their. Their, ya. Ini terakhir teman-teman harus benar yuk. My dad and I buy a piano. Ayahku dan saya membeli piano. Ayahku dan saya berarti itu kata lainnya apa? Kita. Our. Do you understand everyone? Oke, hari ini kita belajar apa teman-teman? Pronouns adalah kata ganti. Kata ganti. Jadi ada yang pertama ada apa? Subjek, pronoun. Yang kedua apa tadi? Objek. Ketiga kita belajar possessive adjective atau kepemilikan ya. Oke, terus itu materi kita hari ini. Iya, besok kita libur ya teman-teman ya. Kita besok libur, ketemu lagi di hari Senin di jam yang sama. Oke? Boleh dong bilang thank you ke teman-temannya. Thank you my friends. Bye friends. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you everyone. Sampai jumpa Senin ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Bye.